Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kartia. Kali ini kita akan membahas materi barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah suatu barisan atau susunan bilangan yang selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Sebagai contoh, ada barisan bilangan 5, 8, 11, 14, dan 17 hingga seterusnya, di mana 5 ini adalah U1 atau bilangan suku pertama, kemudian 8 adalah suku kedua, 11 adalah suku ketiga, 14 adalah suku keempat, dan 17 adalah suku kelima, di mana barisan ini bisa ditambahkan lagi hingga UN, ya, hingga UN. Di mana N-nya itu adalah bilangan asli. Di mana dari sini kita bisa menentukan bedanya, yaitu selisih antara dua suku, yaitu antara 5 dengan 8 selisihnya 3, 8 dengan 11 selisihnya juga 3, 11 kurang 4 juga selisihnya 3, 14 dan 17 juga selisihnya 3, maka bisa dituliskan seperti ini, U2 dikurang U1 sama halnya dengan U3 dikurang U2, sama juga dengan U4 dikurang U3, sama dengan U5 dikurang U4, sama halnya dengan UN dikurang UN kurang 1, sama dengan bedanya atau selisihnya. Selanjutnya, menentukan rumus suku ke N barisan aritmatika. Diketahui barisan aritmatika U1, U2, U3, U4, U5 hingga UN, maka bisa dituliskan, kita simbolkan U1-nya atau bilangan pertamanya itu sebagai A, maka U2-nya berdasarkan di sini bedanya U2 kurang U1 itu sama dengan beda, maka nilai U1-nya kita ganti dengan A, maka bisa dituliskan seperti ini, sehingga diperoleh U2 sama dengan A ditambah B. Selanjutnya kita cari untuk bedanya yang U3 kurang U2, itu sama dengan B, di mana U2-nya adalah A tambah B, maka bisa dituliskan seperti ini, U3 sama dengan A tambah 2B. Selanjutnya U4 dikurang U3 itu juga bedanya, di mana U3 diketahui nilainya A tambah B, maka bisa dituliskan seperti ini, U4 sama dengan A ditambah 3B. Selanjutnya U5 dikurang U4 itu juga masuk rumus bedanya, di mana diketahui U4 adalah A tambah 3B, maka U5 adalah A ditambah 4B. Selanjutnya jika dia UN dikurang UN kurang 1 sama dengan B, maka bisa dituliskan UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali beda. Bisa dilihat di sini, jika U2 yang dicari maka di sini tambah bedanya dikali 1, kalau U3 maka bedanya di sini kali 2, jika U4 maka bedanya di sini dikali 3, jika U5 maka bedanya di sini dikali 4, sehingga jika dia UN maka bedanya pasti dikali dengan N kurang 1. Sehingga bisa dituliskan seperti ini, UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali beda, di mana A-nya adalah suku pertama, B-nya adalah UN dikurang UN kurang 1 atau selisih, di mana N adalah banyaknya suku, dan UN adalah suku ke N. Selanjutnya, rumus suku tengah barisan aritmatika. Jika suatu barisan aritmatika diketahui N-nya ganjil, maka suku tengahnya atau biasa dilambangkan dengan UT dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut, yaitu UT sama dengan 1/2 dikali A ditambah UN. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal. Diketahui barisan aritmatika 27, 12, 17, 22, dan seterusnya. Tentukanlah suku ke-15. Berarti dari sini, dari soal untuk menyelesaikannya, kita tentukan dulu nilai A-nya. A-nya di sini 2, di mana bedanya di sini
bedanya adalah 5, dan yang ditanyakan adalah suku ke-15, berarti N-nya 15. Kita substitusi ke rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali beda. Maka diperoleh 2 ditambah 15 kurang 1 kali 5. A-nya ini 2, bedanya itu 5, N-nya itu 15. Maka diperoleh 2 ditambah 15 kurang 1, 14, 14 kali 5 itu adalah 70. Maka ulu 15 sama dengan 72. Oke, contoh soal berikutnya. Suatu barisan aritmetika diketahui suku ketiga adalah 12 dan suku ke-6 adalah 27. Tentukan suku ke-9. Ini bentuk soalnya lain lagi ya, yang nomor 2. Yang diketahui cuma suku ketiga sama dengan 12. Berarti penyelesaiannya kita tulis U3 sama dengan, tetap menggunakan rumus yang ini ya, A ditambah N kurang 1 kali beda. Kita tuliskan U3 sama dengan 12, di mana U3 rumusnya adalah A ditambah 3 kurang 1 kali beda sama dengan 3 kurang 1 itu sama dengan 2. Berarti A ditambah 2B sama dengan 12, kita misalkan sebagai persamaan pertama. Kemudian, selanjutnya di soal suku ke-6, berarti U6 sama dengan 27. Kita tulis di rumusnya A ditambah 6 kurang 1 kali beda. Berarti diperoleh A ditambah 5B sama dengan 27. Kita misalkan sebagai persamaan kedua. Di sini sudah ada dua persamaan. Kita mau cari nilai A dan nilai B-nya. Untuk memperoleh nilai A dan B-nya kita bisa lakukan eliminasi substitusi. Yang pertama langkahnya adalah kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Maka di sini diperoleh ini A kurang A habis 5B dikurang 2B hasilnya 3B, 27 kurang 12 hasilnya 15, sehingga B adalah 5. Selanjutnya setelah nilai B diperoleh, kita substitusi nilai B ini ke salah satu persamaan di sini, baik persamaan 1 atau persamaan 2. Kita ambil persamaan 1 ya. Jadi untuk B sama 5, A ditambah 2B sama dengan 12, A ditambah 2 kali 5 sama dengan 12, A ditambah 10 sama dengan 12, maka A sama dengan 12 kurang 10, diperoleh A-nya 2. Jadi di sini sudah diperoleh B-nya 5 dan diperoleh A-nya 2. Sekarang kita kembali ke sini. Kita cari suku ke-9, berarti U9. Ya. Berarti U9 sama dengan A ditambah N kurang 1 kali beda, berarti A-nya 2 ditambah N-nya adalah 9 kurang 1 dikali bedanya adalah 5. Maka diperoleh U9 sama dengan 2 ditambah 8. 9 kurang 1 itu 8 dikali 5. Maka diperoleh U9 sama dengan 2 ditambah 40. U9 sama dengan 42. Oke, kita lanjut contoh soal berikutnya. Oh, ini soal cerita ya. Oke, ini. Andi selalu menabung di bank secara rutin di awal bulan sebesar 200.000. 200.000 jika pada pertengahan Januari 2019 Andi telah mempunyai uang 600.000 di bank tersebut. Maka berapakah banyaknya uang Andi pada pertengahan bulan Desember? Ini soal cerita, kita analisa dulu. Misal di sini dikatakan bahwa Andi menabung secara rutin. Berarti tiap bulan Andi, berarti karena ini ada kata-kata secara rutin, berarti Andi setiap bulannya menabung sebesar 200.000. Ini tambahannya setiap bulan. Berarti ini termasuk bedanya. Jadi setiap bulan pasti bertambah 200.000. Dan dikatakan di sini Andi telah mempunyai uang 600.000. Berarti uang Andi sudah ada di bank sebesar 600.000. Berarti ini sebagai uang pertamanya Andi. Sehingga boleh ditulis bahwa 600.000 ini sebagai A-nya dan 200.000 ini sebagai bedanya. Terus pertanyaannya, berapakah banyaknya uang Andi pada pertengahan bulan Desember? Berarti ini N-nya. Berapa? Di sini diketahui uangnya Januari. Berarti Januari ke
Kemudian yang ditanyakan Desember, berarti kita menghitung mulai dari Februari, berarti ada 11 bulan, sehingga bisa dituliskan A-nya 600, B-nya 200.000, dan N-nya adalah 11. Oke, selanjutnya kita tetap gunakan rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali beda. Kita substitusi semua, masukin ini nilainya. Diperoleh 600.000 ditambah 11 kurang 1 kali 200.000. Diperoleh 600.000 ditambah 10 kali 200.000. 600.000 ditambah 2 juta, berarti U11-nya 2.600.000. Sehingga tabungan Andi pada bulan Desember adalah 2.600.000. Oke, sekian dari saya untuk materi barisan aritmetika. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.